Halo semua, kali ini kita akan membahas salah satu materi dasar pada aljabar linear yaitu Gauss elimination. Gauss elimination ini adalah sebuah teknik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam sistem persamaan linear. Ini merupakan salah satu teknik lain dari beberapa teknik pemecahan sistem persamaan linear lainnya yang pernah diajarkan di sekolah pada tingkat SMA sederajat. Pertama-tama, kita perlu berkenalan dulu dengan Gauss elimination. Apa sih Gauss elimination itu? Gauss elimination itu singkatnya adalah sebuah teknik penyelesaian permasalahan sistem persamaan linear. Langkah-langkah dalam pengerjaan menggunakan teknik Gauss elimination ini tergolong cukup mudah. Kali, kurang, tambah. Walaupun ada aturan tertentunya dan membutuhkan attention to detail yang cukup tinggi. Lalu, teknik pada Gauss elimination ini memiliki karakteristik yang cukup unik, yaitu kuat untuk nge-solve suatu permasalahan spesifik. Alasan kenapa kuatnya ada di bagian setelah ini. Kurang baik rasanya jika kita belajar tentang suatu hal, tapi kita nggak tahu kenapa belajar hal tersebut. Nah, sebenarnya kenapa kita belajar tentang teknik Gauss elimination? Apa keuntungannya kalau kita belajar teknik ini? Yang pertama, ada di perbedaan dengan teknik yang pernah diajarkan pada tingkat SMA sederajat, yaitu SPLDV dan SPLTV. Jika kita melakukan SPLDV seperti 2x plus 3y sama dengan 1, 5x plus 3y sama dengan 16, lalu pada SPLTV 4x plus y plus 3z sama dengan 10 dan lainnya, kita dituntut untuk melihat variabel mana yang akan tereliminasi ketika dikurangkan. Dengan SPLTV, kita perlu memilih persamaan mana yang dilakukan eliminasi terlebih dahulu agar lebih cepat memecahkan permasalahannya. Tapi pemilihan persamaan tersebut hanya kita sebagai manusia yang dapat melakukannya karena kita sudah terbiasa dengan melihat suatu pola permasalahan. Sehingga kita memecahkan permasalahan tersebut dengan intuisi yang kita punya. Maka dari itu, Gauss elimination hadir untuk mengganti cara tersebut dengan cara yang lebih pasti sehingga dapat dilakukan perhitungan komputasi. Yang kedua, kegunaan Gauss elimination lainnya itu dapat memecahkan sistem persamaan dari yang sederhana hingga kompleks. Dapat mengecek suatu sistem itu punya solusi atau tidak dan bisa untuk menghitung inverse matrix atau determinan. Yang terakhir, dengan Gauss elimination, kita bisa menyelesaikan jumlah baris dan persamaan sebanyak berapapun dengan aturan selama jumlah persamaan itu lebih dari atau sama dengan jumlah variabel. Ini tuh untuk menjamin solusi yang mungkin ada. Lalu matriks koefisien tidak singular, yaitu determinan tidak sama 0. Lalu yang terakhir, tidak terjadi pembagian dengan 0 saat proses eliminasi. Pivot tidak sama dengan 0. Atau kausanya terjadi bisa diatasi dengan penukaran baris. Untuk langkah-langkah pengerjaan pada Gauss elimination itu ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu mengubah persamaan linear ke augmented matrix. Lalu tahap kedua adalah melakukan forward elimination, yaitu proses perhitungan pada setiap baris matriksnya. Proses perhitungan memiliki peraturan-peraturan yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Tujuan akhir dari proses perhitungan adalah untuk membentuk matriks segitiga atas. Bentuk dari matriks segitiga atas adalah bagian bawah kiri dari diagonal matriks adalah 0, sedangkan sisanya adalah bilangan bebas. Pada tahap ketiga adalah melakukan back elimination. Back elimination dilakukan ketika tujuan akhir dari forward elimination pada tahap kedua sebelum ini, yaitu membuat matriks segitiga atas telah tercapai. Back elimination dilakukan untuk mendapatkan hasil dari setiap variabelnya. Seperti yang dimention sebelumnya, perhitungan Gauss elimination memiliki peraturan, terutama pada proses forward elimination-nya. Yang diperbolehkan adalah menukar dua baris, mengalihkan suatu baris dengan konstanta yang bukan 0, dan menambahkan atau mengurangkan kelipatan baris lain ke suatu baris, yang biasanya untuk membuat suatu elemen baris menjadi 0.
Yang tidak diperbolehkan pada proses perhitungan adalah langsung menjumlahkan dua baris, lalu membagi suatu baris dengan 0, dan yang terakhir adalah melakukan operasi non-linear. Seperti contoh yaitu mengkuadratkan suatu baris yang ada. Untuk proses perhitungan dari teknis Gauss elimination yang lebih detail, dapat melihat pengerjaan contoh soal setelah ini.